Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Sragen, saya Wijul Ismiati, dan sebelah kiri saya Pak Sri Widodo, dan sebelah kanan saya Ibu Susiani. Di sini saya sebagai supervisor dan Bu Susiani sebagai coach dan Pak Sri Widodo sebagai coach. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Bu Is. Ya, sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita sehat semua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap. Ya, oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk coaching ini dimulai dari saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Susi ya sebagai coach. Siap Bu Susi? Siap Bu Is, monggo. Iya, terima kasih Bu Susi. Pertanyaan pertama Bu Susi. Bu Susi ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dari coaching ini? Ingin saya ya semua kompetensi inti coach itu ingin saya tingkatkan dalam diri saya. Oh, Bisa membantu nanti saat pelaksanaan coaching dan bisa mengamati kira-kira kegiatan coaching nanti seperti apa. Ini maksud saya kompetensi inti ini yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa. Itu Bu Is yang ingin saya dibantu untuk meningkatkan kompetensi itu. oke. Yang pertanyaan kedua Bu Susi. Dari yang tadi Bu Susi utarakan, bagian mana yang nanti Bu Susi inginkan untuk saya amati? Sebetulnya semua kompetensi inti itu inginnya saya semuanya diamati Bu Is. Jadi supaya saya tahu kira-kira bagian mana yang saya perlu saya tingkatkan begitu Bu Is. Oh iya. Lalu pertanyaan yang ketiga Bu Susi. Bagaimana penilaian Bu Susi sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan di hari ini? Menurut penilaian saya ini sangat luar biasa sekali dan saya senang karena dari kegiatan ini saya akan mengetahui kelemahan saya menjadi seorang coach itu bagaimana dan kemampuan saya ketika saya menjadi coach itu bagaimana begitu. Oh iya. Pertanyaan terakhir ya Bu Susi. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya nanti kita bisa menjadi coach dimanapun kita berada. Misalnya kita nanti saat menjadi guru di pembelajaran, kita bisa menjadi coach terhadap murid kita, dan menjadi coach menjadi coach kepada rekan kerja, dan begitu. Iya. Terima kasih Bu Susi sudah menjawab beberapa pertanyaan saya sebagai supervisor ini. Untuk Bu Susi dan Pak Sri sudah siap melakukan coaching hari ini? Siap Bu. Oke, kalau sudah siap saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Sri. Tumben ini ada apa ya Pak Sri? Iya ini Bu Susi. Saya itu mohon maaf sebelumnya Bu Susi mengganggu waktunya. Jadi Bu Susi hari ini ada waktu untuk saya ini. Wah ada sekali Pak Sri, ini mumpung longgar juga ini Pak Iya, Sri. terima kasih Bu Susi. Iya. Jadi begini Bu Susi, kedatangan saya ke sini tadi, saya mau curhat Bu Susi. Iya. Curhat apa nih Pak Sri? Saya itu mengalami kendala Bu Susi. Jadi saya itu sebagai guru kelas 6 punya 25 anak atau peserta didik saya itu hanya satu saja yang belum bisa membaca Bu Susi. Baik, satu anak belum bisa membaca ya Pak Sri. Kira-kira strategi atau upaya Pak Sri untuk menghadapi anak ini yang sudah Pak Sri lakukan ini apa saja Pak Sri?
saya itu sudah terapkan sejak tahun ajaran baru itu sudah saya ajari untuk mengeja dengan 1 huruf, 2 huruf, seperti itu sudah saya terapkan Bu Susi. Tapi hasilnya juga belum bisa maksimal. Baik, tadi cara mengeja sudah. Ada cara lain Pak Sri yang mungkin sudah jenengan terapkan dan belum jenengan terapkan? Mungkin saya ke depan akan menerapkan dengan menambahi di luar jam pelajaran Bu Susi. Karena kalau saya program saya ini saya terapkan di dalam pelajaran, tentunya akan mengganggu peserta didik saya yang lainnya. Kalau kita menunggu yang lambat, otomatis yang cepat ya menunggu yang lambat itu akan terkendala dengan materi yang saya kejar atau yang saya sampaikan. Ya, baik, sebetulnya itu sudah ada upaya-upaya untuk menangani anak ini ya Pak Sri. Baik, Ya, tadi sudah upaya mengeja. Selain mengeja, apa lagi Pak Sri yang sudah jenengan lakukan ini? Ke depan nanti akan Bukan ke depan Pak Sri, untuk yang sudah dilakukan Pak yang Sri. sudah saya lakukan itu Bu. Apa hanya mengeja saja atau ada yang lain? Mengeja sudah, terus apalagi menambahi jam di luar jam istirahat, seperti itu sudah saya lakukan. Oke, jadi tetapi metodenya masih metode mengeja ya? Mengeja ya, menggabungkan 2 huruf. Menggabungkan 2 huruf. Kira-kira metode apa lagi yang sudah Pak Sri lakukan selain mengeja, menggabungkan 2 huruf tadi? Terus ada metode lain lagi apa tidak Pak Sri? Sementara ini saya masih bingung dulu sih. Jadi metode apa yang ingin saya terapkan lagi ke depannya, karena juga itu metode yang saya terapkan kemarin seperti itu. Kira-kira Pak Sri, selama anak ini belajar membaca dengan metode mengeja ini tadi, anak ini mengalami kendala atau tidak Pak Sri saat mengeja ini tadi? Apakah anak ini mungkin ada kesulitan dalam mengeja beberapa huruf atau semuanya huruf? Ya tidak. Ya betul sekali Bu Susi. Kesulitannya adalah menggabungkan dengan huruf mati Bu Susi. Jadi misalkan kalau 2 huruf B dan A dibaca ban, tapi kalau ketika digabungkan dengan huruf mati di belakang, anak yang satu ini kesulitan. Berarti kalau tidak ada huruf mati, anak ini bisa membaca ya Pak? Bisa membaca. Kesulitannya apabila anak tersebut menemukan huruf mati di belakang, nah anak tersebut tidak bisa membaca. Jadi, tetapi kalau misalkan tidak diberikan huruf mati di belakang, anak ini bisa sedikit membaca. Bisa membaca, tapi juga belum lancar. Belum lancar. Ya. Mungkin sudahkah cara Pak Sri ini untuk yang metode mengeja ini dilakukan Pak Sri berulang terus itu Pak Sri? Itu sudah saya lakukan sejak tahun ajaran baru. Begitu anak itu naik ke kelas 6, itu saya mengecek dari semuanya siswa. Itu satu persatu saya suruh membaca, akhirnya saya menemukan anak yang belum bisa membaca. Nah, anak tersebut adalah satu-satunya seperti itu. Ya. Baik Pak Sri, tadi ada anak yang belum bisa membaca ini. Ya, kira-kira Pak Sri, sudahkah Pak Sri menggali apa yang kira-kira anak ini bisa mudah untuk istilahnya gaya belajarnya Pak Sri? Kira-kira Pak Sri sudah menemukan gaya belajar anak ini apa belum? Kemarin sudah saya coba Bu, hanya 1 kali anak itu saya ajak keluar dengan mengamati langsung. Dengan itu saya juga membawa huruf, saya perkenalkan langsung dengan benda yang dilihat secara langsung. Kira-kira Pak Sri, dari pengamatan Pak Sri, kesimpulannya anak ini mempunyai gaya belajar yang bagaimana? Apakah anak ini tertarik dengan gambar, ataukah tertarik dengan video, apakah tertarik dengan anak ini menyoret-nyoret,
kemudian memberikan dia antusias atau semangat untuk belajar, gitu. Kira-kira Pak Sri sudah tahu belum? Kalau saya lihat dari perkembangan yang sudah berjalan sampai saat ini, Bu Susi, itu anak tersebut itu maunya itu belajar, tapi dengan secara langsung dengan di alamnya gitu loh. Maksudnya Betul. alamnya ini bagaimana? Di lingkungan di sekitarnya seperti itu. Di lingkungan sekitar. Iya. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya kita belajar tentang tumbuhan, ya kita harus betul-betul membawa tumbuhan itu ke depan anak itu. Berarti begini ya, misalkan anak ini itu tadi senang, oh ini tanaman bunga, berarti Iya. jenengan harus memberikan tulisan bunga, Iya, betul, gitu seperti ya. itu, Bu. Itu Ya. anak senang. Itu kedepannya yang sudah saya alami satu kali itu anak itu senang, antusias, mau belajar. Seperti itu, Bu Susi. Hal tersebut sudah Pak Sri praktekkan berapa kali membawa barang tadi, kemudian diberi nama bunga dan apa supaya anak tersebut membaca ini tadi sudah berapa kali? Pak? Baru satu kali, Bu, karena kita mengingat waktu yang begitu repot. Kemarin saya sempat satu kali untuk saya laksanakan, saya terapkan seperti itu. Dari Pak Sri tadi kan Pak Sri sudah tahu gaya belajarnya anak seperti itu. Kemudian Pak Sri juga akhirnya memberikan kesimpulan bahwasanya anak ini tuh pahamnya itu kalau diberikan benda, kemudian diberikan huruf, kemudian anak itu baru tertarik. Kemudian akhirnya dia bisa membaca huruf-huruf yang ada di benda tersebut. Progresnya Pak Sri ternyata juga sudah tahu anak ini mengalami perkembangan yang tadinya mungkin sama sekali tidak bisa membaca. Dari kegiatan ini anak ada perkembangan. Iya, ada perkembangan, kemudian ada antusias anak untuk membaca, begitu ya Pak Sri. Jadi kira-kira Pak Sri, cara ini nanti bisa nggak nanti diterapkan berlanjut? Insya Allah nanti program metode ini akan saya terapkan setelah selesai penilaian akhir semester 1 lagi. Jadi metode ini akan saya lanjutkan dulu, nanti setelah 1 bulan akan kita lihat perkembangannya bagaimana. Berarti intinya praktek Pak Sri ini akan Pak Sri ulangi lagi untuk di semester depan. Yang itu nanti mungkin bisa Pak Sri terapkan ya, berarti itu ya untuk semester depan. Kira-kira Pak Sri, apa yang Pak Sri ingin terapkan ini, ada upaya lain atau tidak selain cara ini Pak Sri? Menurut Pak Sri coba selain itu juga saya itu sudah koordinasi dengan orang tua anak tersebut. Saya sudah koordinasi, saya sudah memanggil orang tua itu untuk mendampingi ketika anak tersebut di rumah. Jadi anak itu di rumah itu tidak hanya dibiarkan saja istilahnya. Jadi harus diawasi juga di rumah itu anak itu mau belajar membaca gitu. Oh ya, berarti upaya untuk mengkomunikasikan ke orang tua ini belum Bapak Sri lakukan ya? Belum. Berarti rencananya tadi satu melanjutkan program metode tadi. Yang kedua mau komunikasi dengan orang tua. Ya. Ada angan-angan selain dua ini Pak Sri? Saya kira itu saja dulu khususnya akan saya terapkan dulu dengan koordinasi, minta bantuan sama orang tua untuk mengawasi di rumah untuk anak itu supaya giat belajar membaca, supaya anak itu cepat bisa membaca. Baik Pak Sri, apa yang menjadi angan-angan Pak Sri ini sudah luar biasa. Apalagi Pak Sri ini tadi sudah paham betul gaya belajar anak. Ya, mungkin Pak Sri nanti tinggal menerapkan apa yang telah menjadi angan-angan Pak Sri ini nanti untuk bisa konsisten Pak Sri lakukan gitu. Nah, jadi tadi saya ulangi, tadi upayanya satu tadi menerapkan apa yang telah Pak Sri
praktekan sebelumnya, kemudian yang kedua komunikasi dengan orang tua, begitu ya Pak Sri. Ya, kira-kira yang terlibat selain orang tua ada pihak lain atau tidak Pak Sri? Kemarin saya juga sudah membicarakan itu sama ibu kepala sekolah saya Bu Suci. Jadi saya sudah utarakan kalau saya itu mempunyai anak atau peserta didik satu yang belum bisa membaca, itu sudah saya koordinasikan dengan ibu kepala sekolah. Iya, baik Pak Sri. Kira-kira apa yang menjadi rencana Pak Sri ini nanti supaya Pak Sri ini tidak lupa, itu langkah Pak Sri bagaimana? Saya sudah mencatat di dalam buku catatan saya untuk saya terapkan ke anak yang satu ini, saya spesialkan khusus. Gitu ya. Iya. Ya itu berarti kan Pak Sri sudah menemukan cara ini Pak Sri, tinggal nanti praktiknya, aksi nyatanya Pak Sri ya. Iya betul Bu Susi. Ya. Baik Pak Sri, harapannya nanti ke depan Pak Sri bisa menerapkan apa yang menjadi solusi permasalahan Pak Sri. Nah ke depan semoga ketika kita ketemu bertatap muka permasalahan Pak Sri ini sudah selesai. Iya, amin Bu Susi, mohon doanya mudah-mudahan nanti setelah 1 bulan kemudian nanti mudah-mudahan metode pembelajaran saya untuk cepat bisa membaca ini sudah bisa berjalan lancar. Jadi insya Allah nanti 1 bulan yang akan datang, saya tadi bicara nanti mudah-mudahan dalam 1 bulan ke depan akan saya coba lagi seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti 1 bulan ke depan saya bisa memberikan kabar kepada Bu Susi dengan kabar yang menggembirakan bahwa anak saya tersebut sudah lancar untuk membaca. Semangat Pak Sri, semoga Pak Sri bisa menjadi guru yang terbaik, menjadi pemimpin pembelajaran yang baik buat anak peserta didik Pak Sri. Jadi Pak Sri bisa lebih mengetahui gaya belajar anak, kebutuhan anak, semacam itu Pak Sri. Iya Bu Susi. Bagaimana perasaan Pak Sri setelah menceritakan ini pada saya? Saya sudah lega Bu Susi, jadi apa yang mengganjal di angan-angan saya, di hati saya itu sudah berusaha punya anak kelas 6 kok belum bisa membaca, itu menjadi beban pikiran saya. Jadi sekarang sudah lega, plong, bisa curhat sama Bu Susi. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Sama Pak Sri, samping memberikan semangat gitu ya Pak Sri. Ya. Baik Pak Sri, itu saja. Terima kasih Bu Susi, mohon maaf kami undur diri, akan kembali ke sekolah lagi. Bila ada kata-kata saya yang kurang enak, mohon untuk dimaafkan Bu Susi. Tidak apa-apa Pak Sri, monggo. Selamat siang. Oke, baik Bu Susi. Terima kasih sudah melakukan coaching hari ini. Bu Susi, izinkan saya menyampaikan tugas saya sebagai supervisor di coaching hari ini untuk mengajukan istilahnya penilaian saya tentang Bu Susi ya. Yang pertama Bu Susi, bagaimana Bu Susi itu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Baik Bu Is, perform ya Bu Is. Iya. Menurut saya perform saya ini tadi masih kurang, jadi saya masih merasa kurang maksimal begitu selama saya menjadi coach Bu Is. Oh iya, kurang maksimal ya Bu Susi ya. Lalu yang pertanyaan kedua Bu Susi, apa yang membuat Bu Susi menilai seperti itu? Ya, saya merasa apa yang tadi saya mengcoach-coachi itu ada beberapa bagian yang saya tuh kurang fokus, yang akhirnya saya tidak memenuhi kompetensi mendengarkan dengan penuh itu tadi Bu Is. Gitu. Bu Susi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bu Susi? Dengan senang hati Bu Is, silahkan. Oke, terima kasih ya Bu Susi. Maaf sebelumnya ya Bu Susi. Saya mengamati tadi pada saat Bu Susi coaching, itu sebetulnya Bu Susi itu sudah sesuai standar sih sebetulnya, sudah luar biasa. Namun saya melihat ada
ada sedikit saja, hanya sedikit ini Bu Susi. Semoga yang sedikit ini bisa membawa kebaikan nantinya. Amin. Saya tadi kurang Bu Susi, itu kurang sedikit saja itu tentang mendengarkan dengan penuh itu Bu Susi. Dari pengamatan saya tadi, sebetulnya Bu Susi tadi yang saya katakan, Bu Susi itu sudah baik, namun ada sedikit sekali tadi adalah kurang mendengarkan penuh. Iya, betul sekali Bu Is. Seperti itu ya Bu Susi? Ya, memang saya merasakan semacam itu. Iya. Jadi itu memang menjadikan kekurangan saya waktu saya melakukan coach tadi. Berarti saya tidak salah ya Bu Susi? Ya, ya tidak Bu Is. Iya, jadi dengan saya mengamati Bu Susi pada coaching tadi, ternyata Bu Susi juga mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan Bu Susi, betul. ternyata sama dengan Iya. saya. Nah, dari sini toh Bu Susi, dari yang sudah saya amati tadi, apa rencana tindakan Bu Susi selanjutnya? Iya. Rencana selanjutnya mungkin saya harus lebih menguasai kompetensi inti menjadi coach itu tadi Bu Oh Is. gitu ya. Tadi mungkin rencananya setelah saya memahami, mungkin saya akan ke depan itu bersedia menjadi coach dengan rekan kerja saya, kemudian coach terhadap peserta didik saya, sehingga apa yang telah saya pahami ini bisa saya terapkan, yang harapannya nanti saya bisa menjadi coach yang baik bagi mereka. Oh, gitu ya Bu Susi. Dari rencana Bu Susi yang tadi sudah diaturkan, yaitu bersedia menjadi coach, boleh saya katakan untuk siapapun ya Bu Susi. Lalu dari rencana Bu Susi tersebut, kapan Bu Susi mau lakukan dan di mana? Serta siapa nanti yang akan terlibat di dalamnya Bu Susi? Untuk kapannya Bu Is, mungkin kapan saja nanti ketika ada rekan kerja ingin menyampaikan masalahnya, saya harus siap menjadi coach. Sebaliknya nanti peserta didik pun Bu Is, jadi ketika nanti mereka datang kemudian mengutarakan masalahnya, saya harus siap menjadi coach bagi mereka. Iya. Terus itu di mana nanti Bu Susi? Ya, Mau untuk sementara mungkin di unit kerja saya bertugas dulu Bu Is. Gitu. Lalu yang dilibatkan Bu Susi siapa? Ya, yang nantinya terlibat tentunya rekan kerja, kemudian peserta didik juga yang nantinya mau menjadikan saya coach bagi mereka. Oh gitu. Oke Bu Susi, terima kasih sekali Bu Susi sudah menjawab apa yang menjadi tugas saya sebagai supervisor dan Bu Susi sebagai coachnya, dan pertanyaan yang saya ajukan sudah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Bu Susi, semoga kita ke depan lebih baik. Dan saya sebagai supervisor mohon maaf kepada Bu Susi bila mana saya banyak salah kepada Bu Susi. Sama-sama Bu Is, semoga kompetensi inti coach ini nanti bisa dikuasai begitu saya pribadi dan mungkin rekan-rekan semuanya bisa memahami. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Is.